Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kelas 5 akan membawakan materi tema 1, subtema 1, pertemuan 1 sampai dengan 6. Mohon diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Semangat! Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan kita tim guru kelas 5. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 ya, terutama mata pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Pancasila. Pak Guru yakin kalian sudah hafal Pancasila tersebut. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip. Bisa diartikan Pancasila yaitu 5 prinsip ya. Pancasila artinya 5 prinsip. Kemudian Pancasila ini adalah dasar negara kita, dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya Pancasila terdiri dari 5 sila ya. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru mau menjelaskan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama ya, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Jadi di dalam Garuda Pancasila itu di tengahnya ada lambang-lambang sila, 5 sila ya. Yang pertama, sila yang pertama yaitu lambangnya bintang berwarna emas ya. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila pertama itu apa saja ya, kita akan mempelajari tersebut. Yang pertama, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kalian bisa membuka buku paket halaman 2, paket tematik tema 1 ya, halaman 2 ya, bisa dibuka sambil disimak. Yang pertama, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Perintahnya itu apa? Misalnya kalau di agama Islam, sholat, ngaji, membaca Al-Quran. Terus kemudian larangannya itu apa? Larangannya misalnya berbohong kepada orang tua, kemudian mengucilkan teman. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan bertoleransi antar pemeluk agama. Kan di Indonesia ini ada beberapa agama, ada Islam, Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha ya, jadi bermacam-macam agama. Jadi kita harus bertoleransi ya. Apabila ada umat Kristen yang pergi ke gereja, ya udah, nggak apa-apa, dia biar pergi ke gereja. Kita tidak boleh mengganggu, kita harus bertoleransi. Kemudian kebebasan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi bebas sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya, sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua ini dilambangkan dengan rantai yang berwarna emas. Intinya, nilai yang terkandung dalam sila yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya, memiliki derajat, hak, kemudian kewajiban yang sama ya, jadi manusia itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang pertama, nilai yang terkandung yaitu mengakui kesamaan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, mengakui manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia itu adalah manusia. Ya, selain itu kan ada hewan, tumbuhan. Nah, itu yang paling mulia yaitu adalah manusia. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
dan memperlakukan sesama manusia secara adil. Ya, memperlakukan sesama manusia secara adil. Jadi kita harus secara adil ya memperlakukan manusia. Kemudian yang terakhir, mengembangkan sikap tenggang rasa. Selanjutnya, sila yang ketiga akan dijelaskan oleh Pak Zona. Oke, melanjutkan dari Bapak Abed tadi. Di sini pada sila ketiga Pak Zona akan jelaskan. Nah, sila ketiga itu tentang berisi tentang persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, nilai yang terkandung dalam sila ketiga itu yang pertama, menetapkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, jadi keselamatan bangsa ataupun kepentingan bangsa itu ditetapkan lebih tinggi daripada kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan bangsa seperti itu. Kemudian yang poin kedua atau B, memiliki rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Misalkan para pahlawan dulu, mereka itu rela berkorban, bertaruh nyawa, bertaruh harta, rela kehilangan harta untuk kesatuan bangsa atau kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan yang poin terakhir, mengakui serta menerima keragaman suku dan budaya bangsa. Nah, jadi keragaman budaya, keragaman suku di daerah-daerah itu kita saling menjaga, kita saling bersatu, tidak membeda-bedakan untuk kepentingan dan persatuan bangsa Indonesia. Pak Guru lanjutkan di sila keempat. Di sini dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari nilai sila yang keempat ini, nilai yang terkandung yang pertama itu kedaulatan negara di tangan rakyat. Kemudian yang poin kedua, masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Jadi masyarakat Indonesia itu dipandang oleh negara itu memiliki kedudukan dan hak yang sama. Kemudian poin yang C, musyawarah untuk mufakat dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Nah, kemudian yang D, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hampir sama dengan yang tadi. Jadi kepentingan negara itu diutamakan, lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kemudian yang poin terakhir, poin yang E, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, jadi dalam penanganan misalnya konflik atau perselisihan itu lebih mengutamakan musyawarah daripada kita mementingkan pihak yang sini atau pihak yang A atau pihak yang B. Kita bermusyawarah lebih dahulu, kemudian ditentukan keputusan agar semuanya terasa. Selanjutnya yaitu Pak Guru mau menjelaskan mengenai sila yang kelima. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima ini adalah sila yang terakhir yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya, sila yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Oke, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kelima tersebut? Yang pertama, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi kalau kita bermasyarakat, bernegara, itu harus bersikap adil seperti itu. Kemudian yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ya, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Dan yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Ya, kita sebagai manusia harus menghormati, saling menghormati orang lain, menghormati teman, menghormati orang tua, menghormati tetangga dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, ini adalah contoh sikap terpuji ya, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, Pak Guru di sini akan menerangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai sikap yang mencerminkan Pancasila. Nah, yang pertama itu sila pertama. Sila pertama contohnya itu tertib menjalankan ibadah.
kemudian tidak berbohong, selalu bersyukur kepada Tuhan, dan tidak mengejek teman yang berbeda agama. Itu nilai sikap dari nilai sila pertama. Sedangkan kalau nilai sila kedua itu menolong teman yang sedang kesulitan, kemudian tidak membeda-bedakan dalam berteman. Ada lagi yang C, berbagi makanan dengan teman. Ada lagi mengajari teman yang kesulitan belajar. Nah, sedangkan sila ketiga mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ada lagi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah dan memakai produk dalam negeri. Kemudian pada sila keempat, contohnya itu musyawarah untuk memilih ketua kelas, kemudian berani menasihati teman yang berbuat salah. Kemudian sila kelima, berperilaku adil kepada siapapun. Kemudian orang tua tidak bersikap pilih kasih terhadap anaknya. Kemudian ada lagi membagi tugas secara adil sesuai dengan kemampuan anggota kelompoknya. Pada materi ini kita akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok ini dulu di kelas 4 sudah dipelajari. Maka dari itu kita hanya mengulangi saja agar tidak lupa seperti itu. Nah, untuk ide pokok sendiri, ide pokok itu adalah inti atau pokok bahasan pada suatu bacaan. Ya, saya ulangi sekali lagi, ide pokok adalah inti atau pokok bahasan pada suatu bacaan. Ya. Ide pokok ya, itu bisa disebut dengan gagasan pokok atau disebut dengan gagasan utama, sama saja. Ya, ide pokok, gagasan pokok, dan gagasan utama itu sama saja. Kemudian setiap paragraf terdapat satu ide pokok. Jadi setiap paragraf itu terdapat satu ide pokok. Ya, ingat. Setiap paragraf terdapat satu ide pokok. Selanjutnya, ide pokok sebagai inti paragraf terletak dalam kalimat utama. Nah, ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama bisa di awal paragraf, kemudian bisa di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Ya. Jadi bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Untuk pelajaran SD khususnya, kebanyakan kalimat utama itu terdapat di awal paragraf. Ya, ingat, di pembelajaran SD itu kebanyakan kalimat utama itu terdapat di awal paragraf. Jadi di awal-awal paragraf itu terdapat kalimat utama. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan untuk materi ide pokok bahasa Indonesia. Terima kasih. Semoga anak-anak dapat memahaminya.